2 juta ya untuk sesari ini. Mana lagi? Sesti ada, ini ada Pak Pri nih, Parisado. Ini ada punianya untuk Pak Pri ini, Parisado, Kandangan sama Mangku. Ya, Pak Pri dan ya. Yang Jombang tidak ada, yang Jombang tidak ada. Kami mengundang Parisado Jombang juga. Mau menyerahkan punio juga untuk warawiri parisadonya. Nah, jadi saya merasa bersyukur bisa hadir. Memang sangat sibuk sekali akhir tahun. Namanya ngurus ini, ada jabatan duniawi jadi kepala keuangan gitu kan, memang sibuk sekali ngurus uang negara itu gimana biar benar mengakhiri akhir tahun. Jangan sampai ada yang kececer belum dapat hibah bansos, gaji, apa-apalah begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kami selaku duta, selaku pelayan masyarakat sudah keliling ke hampir seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ternyata setelah Mojopahit runtuh itu ada sisa-sisa umat masih di 527 titik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami kebetulan sudah layani mulai di Gunung Kidul, di Desa Ngawen kami sudah buat pura 4 di sana. Jadi kami setiap bulan Astungkaro bisa buat pura 1 pura. Dari gaji itu, bukan dari punio urunan mana-mana, dari gaji. Saya kebetulan dapat gaji itu saya puniakan untuk umat. Termasuk sisa umur saya wakafkan untuk umat, melayani umat. Nah, itu tekad saya. Makanya tidak pernah ada sibuk apapun. Seperti hari ini. Nanti habis dari sini ke mana itu? Lamongan. Sudah nunggu Kediri, sudah nunggu Singosari, Malang, Mangkurudi sudah terus telepon. Sudah bikin pedesan mentok, mentok gitu dia. Saya tahu kesukaan, kalau umat tahu kalau saya datang. Ada yang nyiapin wader, ada yang nyiapin apa gitu. Nah, jadi di sini menunya enak sekali tadi. Nah, jadi ingat umat Sedharma, judul Dharma Wacana malam ini bersyukur jadi umat Hindu di lereng Gunung Wilis. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Kalau cari 3 kerangka agama Hindu, tatwa, susila, upacara sudah lengkap, leluhur mewarisi di sini. Sastra Jendra itu. Ya, sastra itu tatwa. Itu sudah ada wangsit-wangsit leluhur, tinggal kita baca. Runtuhnya Majapahit, kami di Bali menerima 1017 lontar, Mangku. Lontar, dan ada bisama. Ada wangsit leluhur tuh begini, ada 2. Dalam bahasa Jawa kuno ini, ayo kita taneling ring Dharma Pustaka. Ayo kita taneling ring kawit tanta, murat marit sanak niro, murat marit sentana niro. Yang lupa sama sastra, kitab-kitab leluhur tidak pernah dibaca, punya lontar, punya prasasti. Yang tidak ingat eling sama kawitan, sama leluhur, hidup keluarga itu akan murat marit sengsara. Ini poinnya. Yang kedua, jika tradisi keluarga itu, tradisi leluhur di dalam keluarga itu tidak dijalankan, keluarga itu akan hancur. Maka ibu-ibu jangan khawatir menjaga tradisi leluhur. Sesaji kayak yang dibuat sekarang, berat nggak buat sesaji itu? Sederhana sekali itu. Ingkung ada mungkin, ada apa? Cok bakal. Pokok tradisi leluhur itu jangan sampai hilang. Pasti kacau hidup di keluarga itu. Siapa yang setia menjaga tradisi leluhur, warisan leluhur, dia akan selamat hidupnya dan anak keluarga itu akan sukinah. Percaya dah? Tepuk tangan dulu. Walaupun sedikit, jangan takut. Sedikit itu. Kenapa disisakan umat Hindu 100 kakak di lereng Wilis? Karena untuk mendoakan leluhur tanah Jawa yang secara goib, secara rohani kita hidup kan skala nih skala namanya, nyata dan tidak
nyata. Leluhur yang sudah pergi duluan itu kan tidak nyata, rohnya, atma sucinya masih hidup kan, tidak bisa mati. Beliaulah di tempat-tempat yang suci di atas itu, simbolnya di gunung-gunung itu, simbolnya di sini. Ini merawat leluhur. Sudah dekat sekarang, dulu ke candi sana jauh sekali di puncak, sekarang sudah dekat di sini. Sesajinya sudah sederhana, bahannya patrem, puspam, palem, toyam. Mungkin tak melarat karena maturkan sesaji setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, seteguk air. Melarat tak? Ya. Tidak. Malah makmur. Makmur yang ngasih itu semua kan beliau juga. Pernah minta tak Sang Hyang Widi leluhur? Pernah minta tak? Kasih saya cok bakal, pernah? Ya. Tidak, karena kita saking subakti ingin mempersembahkan sesuatu kepada leluhur, kepada Sang Hyang Widi, para dewa, para Buddha. Kita hidup harus harmonis. Ciptaan Tuhan tuh macam-macam. Ada yang menguasai dunia bawah, buah, suah, mahar, jana, tapas, satya. 7 tingkat di dunia rohani yang tak kelihatan. 7. Kalau terus didoakan biar roh yang sudah meninggal itu lewat Pitra Puja. Kan ada Pitra Puja tuh. Setiap ketemu jangan lupa Pitra Puja. Terus leluhur didoakan. Hari ke-1000 itu sudah moksa dia, karena Hindu punya tujuan yang jelas. Hindu tidak punya neraka surga. Itu bahasa Sanskerta. Neraka artinya jalan gelap, surga artinya jalan terang. Hanya jalan. Tapi Hindu dharma, arta, kama, moksa. Di pura ini apa yang dicari? Ada 2, dharma, kebenaran, dan moksa, kebebasan roh artinya moksa. Jangan tertekan hidup, harus merasa tidak ada boleh saling menekan. Jelas? Inilah pentingnya merawat tempat suci ini, istana leluhur kita. Maka buatkan leluhur istana dia. Jadi mendapatkan tujuan agama, dharma dengan moksa. Nah, di mana dapat harta? Di kebun, di sawah. Kalau di Bali namanya subak. Petani itu profesi paling mulia di kitab suci. Petani profesi paling mulia. Dia nandur, ngolah tanah, cari hari baik, kapan mulai bibit apa sampai panen. Benar tak? Tapi yang kuasa terhadap hasil adalah Tuhan. Tepuk tangan dulu. Harus bangga jadi petani. Mungkin tak di lereng Wilis kita tinggal bisa miskin kalau kita rajin nandur? Tidak mungkin. Inilah bersyukur tinggal di lereng Wilis. Nah, di mana dapat keharmonisan hidup? Di keluarga. Dharma harta di sini, di Utama Mandala, di pura, harta di kebun sawah ladang. Sudah begitu kedamaian, keharmonisan ada di keluarga. Keluarga Sukinah itu. Jadi kama itu tujuan agama. Kam itu artinya hubungan suami istri sebenarnya awalnya. Tapi kam itu artinya keharmonisan. Maka ada istilah surga. Su artinya baik, ga artinya di dalam diri. Su itu artinya baik, ga itu sinar. Sinar suci di dalam diri. Ada istilah lain suarga. Sebenarnya su artinya baik, warga artinya berkeluarga. Su baik, warga berkeluarga. Kalau baik berkeluarga, surga dunia sudah itu. Tapi kalau ribut di rumah tangga, di keluarga, jangankan mikir surga. Benar kan? Nah, lebih tinggi suar, sinar suci, ga di dalam diri. Kalau sering meditasi, bisa nerima wangsit. Baru bangun kalau jadi umat Hindu, bangun menghadap ke timur. Kiblat kita matahari, purwo kita. Purwonya kita matahari. Itu. Jadi menghadap ke matahari. Baru bangun duduk begini. Terima kasih Tuhan, leluhur semua, saya sehat hari ini dikasih napas kehidupan. Kan gratis tuh napas itu. Tapi terima kasih baru bangun. Jangan langsung bangun. Dah, terima kasih dulu baru ke kamar mandi. Cuci muka ini duduk lagi di tempat tidur sembahyang Trisandi. Menghadap ke timur. Karena saudara kita yang paling timur, sedulur papat itu namanya Anggopati kalau di Bali.
Anggapati itu di timur, benar gak? Anggapati, Prajopati, Banaspati, Banaspati Rojo. Ajak dia, adik kawah apalah nyebutnya itu, kakang kawah adik apa gitu di sini tradisi. Ajak dia, ayo kita sembahyang pada Tuhan Sang Hyang Widi. Setelah Trisandio selesai, doakan sekarang leluhur yang sudah mendahului kita. Kalau tahu namanya sebut. Itu kalau di Bali leluhur tuh ada banyak tingkat namanya. Bapak, ibu, itu yang apalagi itu nenek, buyut, lempek, itu sampai kelewaran kalau di Bali. Didoakan itu. Semoga minta pada Dewa Yama yang pegang leluhur kita di dunia rohani. Dewa Yama namanya. Sugro Pakulun Dewa Yama, tolong leluhur saya namanya si A atau si B. Cari jalan menuju moksa atau surga atau moksa. Itu misalnya. Doakan, kasih satu mantra. Mantra apa disukai? Gayatri boleh, Om Purbuaswa boleh. Baik kedua Trisandio, Narayana, Om Namo Narayana. Ya, kalau sering dikasih itu, sambil mohon sama Dewa Yama, kasih leluhur saya tempat di moksa, Om Namo Narayana. Ya, 8 aksara suci itu ada di lontar. Di kitabanu namanya Narayana Upanishad. Barang siapa selama hidupnya menyebut 8 aksara suci, dia selamat. Bahkan pulang kalau sudah meninggal sampai ke moksa. Om 1 aksara, Namo 2 aksara, Narayanaya 5 aksara. 1, 2, 5 kan 8. Kalau rajin nyebut, maka saya kemana-mana bawa genitri pendek ini isinya 18. Di mobil sambil tidur, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayana. Kalau tidak sebut Om saja sudah Tuhan kan? Om. Bersuara boleh, tidak bersuara tambah bagus. Ingat wahyu itu di Hindu, wahyu itu turun berupa suara. Yang pertama turun wahyu di Hindu tuh Om. Itu artinya nanti setelah bisa menulis menjadi huruf Jawa, Om itu simbol Tuhan kan, begitu hurufnya. Baru berwujud. Kalau suara berwujud tak? Tidak, maka Tuhan di Hindu Acintya, tidak berwujud, tidak terpikirkan. Karena beliau berupa suara dulu waktu. Aksara menjadi aksara Om. Aksara syukur, Jawa punya aksara Ono Coro. Ya, aksara itu artinya A, itu artinya tidak. Kesara itu hilang. Tidak hilang artinya kan kekal. Yang tidak bisa hilang, yang kekal abadi adalah Sang Hyang Widi atau Tuhan, sebutan lain, atau Narayana, atau Sri Krishna. Yang mana disenangin? Sama dengan manggil bapak. Mau panggil papi, mau panggil bapak, mau panggil papa, ayah, silakan, senang Tuhan. Dipanggil aja udah senang. Om sudah. Narayana senang. Sang Hyang Widi senang. Sangkan Paraning Dumadi Tama senang. Narayana senang. Jelas kira-kira, jangan fanatik. Yang penting eling, nyebut. Itu orang beragama itu kata Mbah Marijan Roso gitu. Benar tak? Ngerasa no yang penting. Sopo sejatine ingsun, sopo sejatine Gusti. Kemana kita ini? Sangkan Paraning? Iya gitu, ajaran leluhur luar biasa yang kita warisi hari ini, apa sebutan lain sastra jendra dan sebagainya. Umat Hindu jangan khawatir, walaupun jumlah 100 kakak di sini, punya tugas mulia adalah mendoakan leluhur tanah Jawa dan menjaga tradisi leluhur, terutama sesaji dan ajaran-ajaran kehidupan ini, sehingga semua menuju moksa. Aduh, enak sekali jadi Hindu, agama tertua. Lahirnya itu wahyu itu diterima abad ke-8 sebelum Masehi, itu sebelum tahun Masehi, jauh sekali. Dulu wahyu itu diterima oleh Saptarsi, oleh apa namanya itu, mulai diturunkan lewat Dewa Matahari Ikhwasu kepada Sang Hyang Manu, leluhurnya manusia namanya Sang Hyang Manu. Manu artinya manah, manah artinya pikiran. Hanya manusia oleh Tuhan diberi pikiran. Binatang sama tumbuh-tumbuhan tidak punya dia pikiran. Karena itu leluhur manusia disebut Sang Hyang Manu, punya pikiran. Ini kelebihan manusia, makhluk utama. Karena itulah
lewat Dewa Matahari turun saktinya Dewa Brahma, Dewa Matahari kan Dewi Saraswati. Maka simbol Dewi Saraswati, ilmu pengetahuan, membawa keropak, apa itu? Lontar, membawa genitri alat musik. Maksudnya hidup orang Hindu harus seimbang antara ngasah otak, rasio, dengan ngasah hati, rastroso. Rasio, roso, kalau seimbang hidup itu ibu-ibu biasanya pakai rasa lebih banyak, benar dah? Kalau bapak-bapak pakai rasio. Ini harus dia seimbangkan, benar gak? Maka di Hindu di mana wanita dihormati, semua yannya akan berpahala. Di mana wanita hidupnya menderita, para dewa pun menjauh dari rumah tangga itu. Makanya hormati wanita. Wanita itu ibu pertiwi dharma. Dialah sumber kebenaran, tuh ada di ibu-ibu. Bapak buat janin di kandungan ibu kan, ini ibu. Di Hindu tuh ada ibu tuh beberapa. Satu ibu yang melahirkan itu ibarat dewa di dunia nyata. Siapa yang berani menentang ibu, galak-galak sama ibu, kualat dia anak-anak ini. Maka ada istilah sloka, matri dewa bawa, patri dewa bawa. Ibu bapakmu lah dewa di dunia nyata. Kalau tidak hormat sama bapak ibu, kualat namanya, tidak akan bagus hidupnya. Kedua, orang Hindu tahu ibu itu adalah ibu pertiwi, tanah. Dari tanah lah makanan kita itu muncul, tumbuh, benar gak? Kalau kita mati, siapa yang bisa nerima kita, mayat kita? Tanah. Keluarga mau dan nerima lama-lama di rumah? Tak mau, walaupun kaya seapapun tak mau diterima. Nah itu di Hindu itu ibu. Kitab suci juga ibu di Hindu, karena dia melahirkan ilmu pengetahuan. Sapi juga ibu di Hindu, ya. Nah jadi itu intinya, sekali lagi umat sedharma bersyukur jadi umat Hindu di lereng Gunung Wilis, karena diberi ajaran yang bagus menjaga tradisi luhur. Silakan, karena hujan, bangun dulu. Di ini digeser dulu anunya, bawa ke selatan karpetnya. Coba dua ibu yang buat sesaji ke sini dulu. Saya ingin tanya, apa yang dibuat itu ke sini dulu. Biar tahu ini anak-anak kita. Sini dulu ibu berdua. Ajak dulu Esti ke sini. Itu ibu yang buat sesaji. Ke sini dulu. Bangun ibu. Ke sini mari. Sambil kenalan sini. Sebelah sini. Sama Yayu sini. Kemarin di Gedangan ada juga namanya Lasina, yang nyinden di sana. Ada Lasina ini ya, duduk sini. Pak Yayu sini. Lasina sini ya. Tidak sini duduk. Saya mau tanya sini. Sini. Tadi bikin sesaji apa, Pak Yayu? Coba. Sama bikin itu kinangan, apa kinangan lagi, cok bakal apa lagi, ada sayur, ada sesayut, ada apa, pembersih ya. Tapi senang membuat banten, senang, tidak keberatan? Tidak. Nah, coba Ilasina apa tadi dibuat? Itu Teng ya, apa ya, coba mic-nya dekat kan Bu? Ya, apa itu? Apa namanya tadi lagi? Caru. Oh, caru juga. Ya. Kalau kira-kira berapa ngabisin uang kalau di ini? Dan isinya itu. Kalau janurnya kan sudah buat. Iya. Isinya berapa ngabisin uang kira-kira itu? Kalau beli semua gitu, misal telur misalnya ini sampai 1 juta. Sederhana mungkin ya. Apa kalau bikin caru biasanya sekitar 2-3 juta untuk banten satu paket. Sudah 1 paket. Iya. Berarti Iya, sudah ayam sudah lengkap ya? Iya. Oke. Nah berarti tidak akan miskin buat sesaji ya? Enggak. Nah ini karena begini, di Hindu sesaji itu kayak konsep sastra jendra itu, dengan sesaji itu simbol untuk pembersihan manusia.
Besok kan natap itu sebelum mulai mangku puja mantra dulu, sesajinya membersihkan manusia dulu. Ada prayasita kan gitu, yang gitu-gitu mungkin bisa aja dilengkapi. Ada kalau di Bali namanya Durmengala, ada. Itu apalagi itu Durmengala, prayasita, biokala. Nah itu kalau di Bali itu ngantap biokala itu biasanya di bawah dia, di kaki kan. Biokala, Durmengala di tengah, di perut dan kepala itu prayasita. Nah itulah simbol manusia. Kalau odalan kayak besok kayak ngecas HP, tahu HP kan, drop HP itu dicas lagi di pura biar saya eling lagi, oh saya Matma suci, oh saya orang baik, itu biar sadar maksudnya dan hidupnya rukun. Jadi sesaji itu simbol itu persembahan yang tulus ikhlas ya. Nah jadi terima kasih. Berarti ini kasih hadiah dulu bikin ini nanti. Mana nih sih adanya keyakinan. Ini dulu tuh, tepuk tangan dulu, kasih hadiah bikin sesaji. Berarti baru 2 yang menjaga tradisi leluhur. Jangan khawatir, besok ibu-ibu itu di rumah saja sudah bisa mencapai moksa. Kalau rajin menjaga tradisi keluarga, membesarkan anak, hari-hari tertentu bikin sesaji untuk leluhur, kan gitu. Sudah, tidak perlu jauh-jauh. Kalau dulu susah leluhur kita harus ke gunung dulu, kan? Harus ke gunung itu kenapa? Beryoga di gunung, bertapa di gunung untuk membunuh ego sebenarnya. Nah sekarang sudah di rumah sambil ngomong anak, sambil bikin sesaji, sambil nyanyi-nyanyi, gending-gending Jawa kan ada itu yang untuk leluhur, sambil belajar seni dan sebagainya, semua itu. Nah jadi terima kasih, silakan dah kembali bikin lagi. Tepuk tangan dulu. Saya ingin tanya, ibu-ibu juga sudah tahu, dan adik-adik kita perlu dilatih pasraman. Ada adik-adik mau ke sini, mau tanya, bapak mau tanya, coba ke sini berdua. Yang pasraman ada, yang SD ada. Oleh sangu loh. Nah sini tak kasih sangu, pakai beli es krim besok. Sini, ayo berdua boleh, bertiga sini. Pak mau tanya itu. Ayo, mana keberaniannya? Yang TK juga boleh. Ayo, jangan takut, tidak yang berat-berat. Nah jadi sambil nunggu Bapak Ibu umat sedharma, jadi dari pengalaman saya keliling melayani umat, sekali lagi yang sering terjadi masalah itu kadang-kadang kita lupa mewarisi. Kalau dulu leluhur kita hebat, beliau punya kesaktian dan sebagainya, hari ini kita harus punya pasraman untuk menjaga tradisi leluhur itu. Ajari anak-anak kita apa wangsit sastra jendra dari leluhur atau buku-buku kitab-kitab. Apalagi di Nganjuk kita minoritas. Nah, tadi kalau mau perluasan tadi mohon kami minta proposal, memangku kasih proposalnya tertanggal bulan April tahun 2023. Jadi 2 April 2023, karena nanti kami akan anggarkan di anggaran perubahan. Karena anggaran induk namanya di APBD itu sekarang sudah jalan. Sudah jalan. Ini Pak Pri, karena pemilu ini pemilu legislatif, pilkada ini numpuk. Uang itu banyak, uang negara tuh habis pakai biaya pemilu. Sehingga agak terbatas. Nah nanti Romo buat 2 proposal, satu kepada Bupati Jembrana, kedua kepada Bupati Badung. Nanti kami yang bantu biar dapat anggaran yang lebih besar. Nah seperti ini Pak Pri juga seperti itu, puranya itu karena pura. Nah dan umat hati-hati kalau ada yang dari Bali atau yang sering-sering kesurupan. Di sini harus nambah pelinggih ini, itu yang harus hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Cukup pelinggih yang sudah ada saja, karena semua beliau bisa satu. Kalau mau memuja Sang Hyang Widi satu, kalau Trimurti bisa 3, bisa 1, bisa 3 gitu, bisa banyak.
Dewa itu banyak, ada 33 dewa bisa, ada 3 aja diambil Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa cukup, 1 saja sembah Sang Hyang Widi cukup, tambah leluhur. Karena kenapa harus leluhur? Tidak ada leluhur, orang tua kita tidak ada, benar tidak? Maka ajaran Trirenam, utang itu, manusia masih berutang di kehidupan ini kalau dia tidak membalas utang pada Tuhan, pada leluhur, pada orang-orang suci. Leluhur ini paling penting, bayar utang. Itu caranya apa? Doakan, jalankan wangsit-wangsit leluhur, jangan ditinggalkan. Kalau meninggalkan orang agama tertua, dasarnya sudah jelas, wahyunya sudah jelas. Kalau beda keyakinan belum tentu, jangan-jangan tambah bingung nanti. Orang leluhur sudah jelas sekali itu. Ya, jadi umat Hindu sekali lagi percaya diri. Kita punya tatwa, kita punya susila, ajaran etika, kita punya upakara, upacara ini, tradisi, tidak perlu berat-berat. Nah, tinggal itu dijalankan dengan gotong royong. Yang paling penting, jika anak-anak tidak diajari ajaran kebenaran pada orang tua, kelak dia akan menjadi musuh buat orang tuanya. Keliling kemana-mana itu. Kemarin di Solo, kemarin di Klaten, kemarin saya sempat itu Pasupati apa Yodalan di Candi Prambanan, itu sudah candi kuno. Sesajinya harus sesaji yang dipahat di ukiran tuh mangku, tidak boleh sesaji lain. Yang buat sesaji 2 hari harus puasa. Itu anunya wangsit dari leluhur di Candi Prambanan abad ke-9. Yang membuat candi itu Raja Mataram kuno itu. Jadi di ukiran ditulis sesajinya ternyata tidak terlalu berat, sayur jantung pisang itu bunyinya di sana, yang terukir di sana sayur rebung, tahu rebung? Sayur rebung, lagi satu sayur apa itu namanya, ada daging kambing 5 tusuk, itu modelnya daging kerbau, tidak pakai sapi dia, dan beberapa buah-buahan. Jadi ada sesaji untuk para dewa, ada sesaji untuk buto, ada sesaji untuk leluhur. Jadi 3 macam. Kebetulan saya yang tanggung jawab kemarin, karena harus puasa 2 hari, seratinya puasa tidak boleh. Ketika tidak puasa membuat sesaji, begitu masuk candi berbau dia, busuk. Semua persembahan itu busuk, dan itu susah karena candi itu sudah menjadi warisan budaya dunia. Hanya 120 umat boleh masuk ke Utama Mandala, betapa susahnya. Kalau sini kan enak buat sesaji di pura bisa. Itu bukan kita punya warisan dunia. Terpaksa saya cari kos-kosan di dekat candi, kontrak rumah, bikin sesaji. Ya dapatlah pengalaman yang luar biasa kemarin. Bejinya juga begitu. Dari ada pohon beringin besar, tahu-tahu tumbang keluar patung Agastya, resi Agastya dari emas itu. Sekarang sudah dibawa ke Pura Wisnu Sakti di Klaten. Dari bejinya, itu bejinya Candi Prambanan itu. Nah jadi begitu umat sedharma semua. Jadi sekali lagi bersyukur, jaga tradisi yang ada di leluhur. Sekarang leluhur sudah dekat, maksudnya biar setiap hari. Fungsikanlah pura ini setiap hari. Jangan hanya purnama tilam, hari-hari besar, ya, tiap hari. Mengadu sama leluhur, ning, dan doakan. Setiap habis sembah yang kepada yang, tetap doakan. Semoga Dewa Yama, mohon leluhur dituntun biar menuju tempat yang baik atau moksa. Selalu begitu. Pagi begitu, kapan aja habis sembahyang begitu. Sehingga leluhurnya akan tetap. Kalau sudah leluhur dapat tempat yang bagus, kita diangkat oleh leluhur, dituntun hidup eling, akhirnya baru bangun eling. Ada campur tangan Tuhan, berarti kita baru bangun ke ladang enak gitu, ke sawah jadi enak, kerja di pemerintah enak, pokoknya ada campur tangan Tuhan. Nah jadi kira-kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hujan contoh, ini air kehidupan. Nah, kalau di Hindu, Bapak Ibu, kalau benih-benih kehidupan itu
akan kembali kepada Tuhan ke atas. Nanti begitu musim hujan dia turun lewat hujan. Ini coba buktikan. Di rumah Bapak Ibu ada tanah kosong. Begitu musim hujan nanti akan kadang tumbuh bayam, tanaman-tanaman macam-macam, rumput juga tumbuh. Ketika rumput dimakan oleh kambing, dia akan menjadi kekuatan daripada kehidupan di kambing. Nanti menjadi sperma kambing. Kalau dia lahir menjadi anak kambing begitu. Kalau manusia yang memakan tumbuh-tumbuhan jadi sperma manusia. Akan lahir manusia. Jadi siklus kehidupan itu seperti itu. Maka hujan ini sesuatu yang sangat menentukan kehidupan. Kalau tanpa hujan susah sekali kita hidup. Kehidupan itu akan susah sekali. Nah jadi sekali lagi jangan pernah mengeluh. Kayak hari ini misalnya pas sedang kita begini hujan, jangan mengeluh. Tidak boleh menyalahkan. Terima kasih Tuhan karena beliau bingung juga ngatur di mana harus turunkan hujan hari ini, gitu. Karena di banyak tempat kekeringan. Dan hari ini Bapak Ibu sekedar tahu, saya di Bali. Orang Bali itu karena wisatawan banyak, 5 juta tiap hari yang datang ke Bali, butuh makanan dari luar Bali. Bali tidak bisa menghasilkan sayur, beras dan sebagainya. Itu butuh, kalau diuangkan 10 triliun dia 1 tahun. Hanya mampu orang Bali, petani Bali menghasilkan 2 triliun. Lagi 8 triliun itu sayur dari Malang, dari Jember, dari Banyuwangi, berbondong-bondong tiap hari. Nah gitu, sehingga Bapak Ibu di sini apapun jadi petani hasilnya itu bisa dikerjasamakan sekarang antar daerah. Itu pangan, kesulitan pangan karena perang Bapak Ibu. Perang Rusia melawan Ukraina itu diblokir pangan. Dulu kita gampang, datangkan beras dari India, datangkan sapi dari India, Cina. Sekarang enggak, semua berlomba-lomba kekurangan pangan. Maka selamatkanlah Bapak. Kalau punya hasil itu syukuri. Lumbung-lumbung, kalau dulu punya lumbung simpan dia. Nah itu paling penting. Kalau sudah punya pangan saja, kita aman hidup kita. Ini paling penting umat Hindu karena leluhur mewarisi itu. Kapan nandur, kapan hari baik gitu. Nah sehingga umat di sini di lereng Laung itu kebanyakan jadi petani dan hidup tidak kekurangan. Dan kita bisa memelihara tradisi leluhur semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Romo Mangku. Proposalnya nanti segera. Itu ada 2, nanti bisa dititip lewat pos atau Kiki saja atau titip siapa yang ke Bali. Nah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan anggaran nanti. Oke, demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan barangkali 1, 2 dari sepuh atau apa silakan. Terima kasih. Salam Sukina. Salam Sukina. Salam Sukina. Salam Ya, Sukina. terima kasih. Tepuk tangan dulu. Matur nuwun Bapak atas wejangan, atas partisipasinya, bimbingannya. Dengan begini akhirnya sinkron. Jadi apa yang dilakukan umat Hindu di Pura Kertabuana Giriwilis, intinya dari Bapak tadi adalah kita harus eling, ya, eling berbakti kepada Tuhan, atau yang Widi juga eling berbakti kepada leluhur. Karena untuk mencapai sukinah bawantu, ya, kesejahteraan lahir dan batin yang disebut damai, itu hanya bisa dicapai kalau kita berbakti kepada Tuhan, yaitu Yang Widi, dan juga berbakti kepada leluhur. Dan di pura ini sudah dikonsepkan, ya, yang mana ada Padmasana dan Anglura. Ini simbol daripada Dewa Pratista, yaitu pemujaan kepada Sang Yang Widi beserta manifestasi. Dan juga simbol Meru, ya, dan lain-lain termasuk pengapit. Ini adalah simbol daripada bakti kepada leluhur, yaitu Atma Pratista. Jadi sebenarnya
di pura juga simple, jadi tidak begitu tidak remit. Jadi yang penting kita berbakti kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, juga berbakti kepada leluhur dengan menjalani amanah atau wangsit-wangsit yang diberikan, warisan-warisan tradisi yang diberikan, yang ditinggalkan oleh leluhur. Tentunya tuntunan ini akan membawa kita kepada sifat-sifat yang luhur, untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Terima kasih Bapak atas wejangan-wejangan yang diberikan dan juga partisipasi nanti untuk menindaklanjuti pembangunan pasraman atau tempat pesanggerahan. Jadi di sana nanti memang untuk tempat serbaguna. Jadi tujuannya kalau saudara-saudara kita dari Bali tangkil ke pura biar bisa istirahat. Jadi di sana memang akan dibangun suatu gedung, istilahnya bisa dijadikan balai budaya untuk pentas seni, juga untuk pendidikan yaitu pasraman. Jadi kan tidak mungkin tiap hari untuk menginap. Jadi supaya tetap aktif nanti pendidikan pasraman Pura Kertabuana ini dibawa ke bawah supaya pura kesakralan untuk ritual, untuk berbakti akan semakin dalam. Itu sekali lagi terima kasih wejangannya.